Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alinsa Putri Aprilia dengan NIM akhir 214, peserta mata kuliah Hukum Acara Pidana Khusus yang diampu oleh Bapak Yaris Adial Fajrin, SHMH. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dengan judul Asas Lex Specialis Derogat Legis Generali dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pemaparan materi, perlu diketahui bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hukum acara bukan sekedar deretan prosedur teknis, melainkan benteng utama dalam melindungi harkat dan martabat manusia dari potensi kesewenang-wenangan. Namun, tantangan muncul ketika negara merespon kejahatan-kejahatan luar biasa melalui pembentukan berbagai undang-undang khusus yang memuat penyimpangan prosedur dari hukum acara umum atau KUHAP. Fenomena ini seringkali melahirkan ketegangan norma yang beresiko mengaburkan kepastian hukum bagi pencari keadilan. Oleh karena itu, penerapan asas lex specialis derogat legis generali menjadi sebuah mandat moral dan yuridis untuk memastikan bahwa meskipun kekhususan hukum diberlakukan, prinsip-prinsip keadilan tetap terjaga secara konsisten. Selanjutnya, kita masuk ke pemaparan materi yang pertama, yaitu definisi dan asal-usul asas lex specialis derogat legis generali. Secara etimologis, lex specialis derogat legis generali berasal dari bahasa Latin, yaitu lex yang berarti hukum atau undang-undang, spesialis berarti khusus, derogat berasal dari kata kerja deroger, yang berarti mengesampingkan atau meniadakan keberlakuan. Dan generali berarti umum. Dengan demikian, maknanya secara harfiah adalah hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Asas ini merupakan asas preferensi, yaitu asas yang menentukan norma mana yang diutamakan ketika terjadi pertentangan antara dua norma yang setingkat hierarkinya. Asas ini tidak menghapus salah satu norma, melainkan hanya mengesampingkan keberlakuannya dalam perkara konkret yang sedang ditangani. Asas ini pertama kali dicetuskan oleh Aemilius Papinius, seorang ahli hukum kelahiran Syria yang hidup pada masa Kekaisaran Romawi sekitar tahun 142 sampai 212 Masehi. Beliau berpendapat bahwa kekhususan aturan hukum lebih diutamakan karena dianggap lebih relevan dan kompatibel terhadap kebutuhan hukum suatu peristiwa konkret yang tidak mampu dijangkau secara sempurna oleh ketentuan umum. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke dasar hukum asas lex specialis derogat legis generali. Yang pertama terdapat pada pasal 63 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pasal ini berbunyi, jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus. Maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Pasal ini merupakan pasal tekstual paling awal yang secara eksplisit mengakui asas ini dalam hukum positif di Indonesia. Kemudian yang kedua terdapat pada pasal 284 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menyatakan bahwa ketentuan hukum secara pidana dalam undang-undang tertentu tetap berlaku selama belum diubah atau dinyatakan tidak berlaku. Pasal ini secara implisit mengakui eksistensi hukum acara pidana khusus sebagai lex spesialis terhadap KUHP. Dan yang terakhir, terdapat pada Undang-Undang Pidana Khusus itu sendiri, secara tegas mencantumkan ketentuan menyimpang dari KUHP. Sebagai contoh, dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang mengatur pembuktian terbalik, dan terdapat pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang mengatur kewenangan penyidikan oleh Komnas HAM. Lalu selanjutnya ada syarat penerapan asas lex specialis ini sendiri, yaitu yang pertama berlaku pada norma yang setingkat.
Hal ini berarti bahwa kedua norma yang dibandingkan harus berada dalam tingkatan peraturan yang sama, misalnya sama-sama berbentuk undang-undang. Apabila terdapat perbedaan hierarki, maka penyelesaiannya tidak menggunakan asas lex specialis. Selanjutnya, kedua norma harus mengatur objek atau perbuatan yang sama. Dengan kata lain, harus terdapat kesamaan ruang lingkup pengaturan antara norma umum dan norma khusus. Jika kedua norma tersebut mengatur hal yang berbeda, maka maka tidak terjadi konflik norma, sehingga asas ini tidak dapat diterapkan. Lalu yang ketiga, terdapat pertentangan yang nyata antara kedua norma. Per- Pertentangan yang dimaksud bersifat konkret dan tidak dapat diselesaikan melalui metode penafsiran hukum biasa. Apabila pertentangan tersebut masih dapat diharmonisasi melalui interpretasi, maka penggunaan asas lex spesialis menjadi tidak diperlukan. Dan yang terakhir, apabila undang-undang khusus tidak mengatur, KUHP tetap berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa asas lex spesialis bersifat derogatoris, bukan anulatif, yang artinya hukum umum tidak dihapus keberlakuannya, melainkan hanya dikesampingkan pada bagian tertentu yang telah diatur secara khusus. Oleh karena itu, dalam konteks hukum acara pidana, KUHP tetap menjadi rujukan utama sepanjang tidak terdapat pengaturan khusus yang menyimpang. Lalu, ada perbandingan dengan asas konflik norma yang lainnya. Yang pertama dimulai dari asas lex superior derogat legi inferiori. Asas ini bermakna hukum yang berkedudukan lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Asas ini berlaku ketika konflik terjadi antar norma yang berbeda tingkatannya, misalnya antara undang-undang dengan peraturan pemerintah atau undang-undang dengan peraturan daerah. Dasar hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, asas lex specialis derogat legis generalis itu sendiri. Asas ini berlaku ketika konflik antar dua norma yang setingkat hierarkinya, tetapi salah satunya mengatur hal yang lebih spesifik dibanding yang lainnya. Norma yang lebih khusus itulah yang diutamakan. Inilah yang menjadi dasar berlakunya hukum acara pidana khusus di samping KUHP. Dan yang terakhir adalah asas lex posterior derogat legi priori. Asas ini bermakna hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lama. Sepanjang keduanya mengatur objek yang sama dan berada pada tingkatan hierarki yang setara. Asas ini relevan ketika terjadi pembaruan peraturan perundang-undangan, seperti contohnya yaitu berlakunya KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang menggantikan KUHP lama atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Berikutnya kita masuk ke contoh penerapan dari asas lex specialis derogat legis generali, yaitu yang pertama pada tindak pidana terorisme. Dalam penanganan perkara terorisme, berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai lex specialis terhadap KUHP. Penerapan asas ini paling nyata terlihat pada ketentuan masa penahanannya. Dalam KUHP, total masa penahanan pada tingkat penyidikan maksimal 60 hari, sedangkan dalam Undang-Undang Terorisme dapat mencapai 290 hari. Penyimpangan yang sedemikian jauh dari ketentuan KUHP ini hanya dapat dibenarkan karena Undang-Undang Terorisme berkedudukan sebagai lex spesialis yang ketentuannya diutamakan atas KUHP. Lalu yang berikutnya terdapat pada tindak pidana korupsi. Dalam penanganan perkara korupsi, berlaku Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagai lex spesialis terhadap KUHP. Wujud nyata dalam penerapan asas ini tampak pada beberapa ketentuan secara acara yang menyimpang dari KUHP. Yang pertama, yaitu sistem pembuktian terbalik berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
di mana terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana korupsi, berbeda dari KUHP yang membebankan pembuktian sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum. Kedua, KPK berwenang melakukan penyadapan yang tidak dikenal dalam KUHP. Dan yang terakhir, perkara korupsi diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengadilan khusus, bukan pengadilan umum. Lalu yang berikutnya, ada problematika penerapan asas lex specialis derogat legis generali. Yang pertama, inkonsistensi pemahaman di kalangan aparat penegak hukum. Perbedaan pemahaman di antara penyidik, penuntut umum, dan hakim mengenai makna hukum pidana khusus serta tahapan penerapan asas ini menjadi penyebab utama inkonsistensi yang pada akhirnya melahirkan disparitas pemidanaan antara perkara yang secara substansi serupa. Kemudian yang kedua, kerancuan antara dua bentuk lex specialis, yaitu lex specialis sistematis dan lex specialis dero- derogatoris sering tidak dibedakan secara tepat. Akibatnya, suatu undang-undang kadang diperlakukan seolah seluruh ketentuannya menyimpang dari KUHP, padahal hanya beberapa pasal-pasal tertentu saja yang bersifat menyimpang. Kerancuan ini berpotensi melahirkan penegakan hukum yang tidak proporsional. Lalu yang berikutnya, kekosongan pengaturan dalam undang-undang khusus. Undang-undang pidana khusus pada umumnya tidak mengatur prosedur acaranya secara lengkap, sehingga menimbulkan kekosongan. Tidak selalu terdapat kejelasan ketentuan KUHP mana yang harus diberlakukan untuk mengisi kekosongan tersebut, sehingga membuka ruang penafsiran yang beragam di antara aparat penegak hukum. Dan yang terakhir, yaitu tantangan era KUHP baru. Dengan berlakunya KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 sejak tanggal 2 Januari tahun 2026 muncul pertanyaan normatif baru, apakah ketentuan hukum acara dalam undang-undang khusus yang selama ini menyimpang dari KUHP lama masih relevan sebagai lex spesialis apabila hukum apabila KUHP baru telah mengakomodasi beberapa hal yang sebelumnya hanya diatur dalam undang-undang khusus. Persoalan ini masih memerlukan penegasan lebih lanjut dari pembentuk undang-undang maupun jurisprudensi. Nah, dari kesimpulan pemaparan yang telah disampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan asas lex specialis derogat legis generali merupakan instrumen fundamental yang berbeda dari asas lex superior maupun lex posterior, di mana penerapannya memerlukan pemenuhan syarat kumulatif tertentu guna menyelesaikan konflik antar norma sekaligus mengatasi berbagai problematika praktik demi mewujudkan kepastian hukum, harmonisasi peraturan, serta keadilan yang substantif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dan selanjutnya yang terakhir, ada daftar referensi yang saya gunakan untuk menyusun pemaparan materi yang yang telah saya sampaikan tadi, yaitu ada buku dan artikel, yaitu buku dari Lucia Sulastri dengan judul Hukum Acara Pidana, artikel jurnal dari Sinta Agustina yang berjudul Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legis Generali dalam Sistem Peradilan Pidana. Yang ketiga, artikel jurnal dari Sinta Agustina dan Nani Mulyati dengan judul Persepsi Aparat Penegak Hukum tentang Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legis Generali dalam Sistem Peradilan Pidana. Keempat, ada artikel jurnal dari Nurfakih Irvani dengan judul Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior, Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. Dan yang terakhir, artikel jurnal dari Edward Omar Syarif dengan judul Asas Lex Spesialis Sistematis dan Hukum Pidana Pajak. Kemudian saya juga menggunakan peraturan perundang-undangan di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
Ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undangan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kelima, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.